warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan menghindari akhlak mazmumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai materinya, kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri. Pertama dari saya, kenalkan nama saya Alifia Desia Zahra. Perkenalkan nama saya Rifan Rohuk. Perkenalkan nama saya Rizka Aulia. Menghindari akhlak mazmumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sikap hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros, takzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Contoh perilaku hidup berfoya-foya. Yang pertama, perilaku hidup berfoya-foya dalam makan dan minum. Yang kedua, perilaku hidup berfoya-foya dalam berbicara. Yang ketiga, perilaku hidup berfoya-foya dalam penampilan. Dampak negatif sikap hidup berfoya-foya ialah yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sikap iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya ialah yang pertama, 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kedua, bergaya hidup sederhana. Yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, bertindak selektif dan terencana. Yang kelima, bersikap rendah hati. Sifat ria dan summa. Secara bahasa, summa berarti mendengarkan. Secara istilah, summa yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan dengan orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Ciri-ciri seorang yang bersikap ria dan summa: yang pertama, selalu menyambut dirinya mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Cara menghindari sifat ria dan summa: yang pertama, meluruskan niat. Kedua, membiasakan hidup sederhana. 3. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap takabur. Menurut Tabir Juma manajemen pendidikan Islam, takabur adalah berbangga diri dan cenderung memandang diri berada di atas orang lain. Menurut Al-Muhasabi, takabur merupakan penyakit jiwa yang paling besar dan akan menimbulkan berbagai masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, secara bahasa takabur adalah merasa diri paling mulia, hebat, pandai, dan sebagainya, angkuh dan sombong. Dalam sifat takabur pertama kali ditunjukkan oleh iblis. Saat itu iblis menolak bersujud kepada Nabi Adam. Ketika ditanya oleh Subhanahu wa taala, iblis menjawab bahwa ia terbuat dari api dan Nabi Adam terbuat dari tanah, maka tidak pantas dirinya bersujud kepada sesuatu yang lebih rendah darinya. Hasad, sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasad berarti dengki atau dengkian. Sedangkan menurut istilah, hasad yaitu perasaan tidak senang terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan berharap pulangnya nikmat Allah dari orang tersebut. Membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang harus ditinggalkan. Akhlak ini sangat bertentangan dari akhlak mahmudah. Mazmumah ialah tingkah laku tercela yang dapat merusak keimanan dan menjatuhkan martabat seseorang, serta akan menyebabkan orang tersebut mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali, akhlak yang tercela ini dikenal dengan sifat musyikat, yakni segala tindakan laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. Dari kami, Kita mau ada kasih pertanyaan. Ada yang bertanya? Ada yang mau nanya? Perkenalkan, nama saya Dinda Fazara. Saya akan bertanya,
Bagaimana cara menghindari sikap riya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan bagaimana ciri-ciri orang yang takabur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nadia. Saya dari kelompok 3. Kelompok 2 ingin bertanya bagaimana cara menghindari sikap berfoya-foya. Terima kasih. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi dari kelompok 6 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan hasad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Rizky Susanto dari kelompok 7 mau bertanya hadis yang mengatakan tentang tidak bolehnya berfoya-foya itu apa ya? Surat apa? Terus dari ayat keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanto dari kelompok 2. Saya ingin bertanya sebutkan contoh dari sikap riya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 5. Saya ingin nanya apa dampak dari hidup berfoya-foya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafia Kafiani dari kelompok 10 ingin bertanya bagaimana cara kita menyikapi orang yang suka berfoya-foya dia kabur dan Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Ria Putra dari kelompok 8. Saya ingin bertanya cara membiasakan diri menghindari akhlak masmunah atau tercela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Omar Anenda dari kelompok 5. Saya ingin bertanya apa alasan kita tidak boleh berfoya-foya. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana cara menghindari sikap riya? Cara menghindari sikap riya yang pertama ialah meluruskan niat. Yang kedua, membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang takabur? Yang pertama ialah menolak kebenaran, yang kedua menganggap dirinya istimewa, yang ketiga membanggakan kemuliaan diri, harta, ilmu, keturunan dan lain-lain. Yang keempat meremehkan orang lain, yang kelima suka mencela dan mengkritik orang lain dengan kritik yang menjatuhkan, yang keenam memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain, yang ketujuh berlagak dalam berbicara. Nah, apa itu cara menghindari sikap bagaimana ciri-ciri orang takabur tadi jawabannya benar. Nah, Saya akan menjawab soal nomor 3 yang oleh Hani. Bagaimana cara menghindari sikap berfoya-foya? Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya yang pertama membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua bergaya hidup sederhana. Ketiga selalu bersyukur. 4 bertindak selektif dan terencana. 5 gimana Hania? Gimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa. Apa yang dimaksud dengan hasad? Menurut istilah, hasad yaitu perasaan tidak senang terhadap nikmat yang telah diberikan terhadap Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, serta berharap hilangnya nikmat dari Allah dari orang tersebut. Paham nggak? Paham. saya akan menjawab pertanyaan dari Sabto. Ialah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang berfoya-foya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimu dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Puas gak jawabannya? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Siva.
Contoh dalam bersikap ria. Yang pertama, malas beramal atau beribadah jika sendirian. 2. Jika di depan orang lain rajin beramal atau beribadah. 3. Jika dipuji semakin banyak amal yang dilakukan. 4. Jika tidak ada yang memuji maka ia akan malas dan semakin berkurang beramalnya. Yang kelima, suka memamerkan amal. Yang keenam, memamerkan ibadah secara tersirat atau halus. Yang ketujuh, suka menonjolkan aib orang lain. Kelapa, membicarakan suatu yang berhubungan dengan ibadah yang dilakukan. Delapan, menuntut ilmu demi popularitas. Kesembilan, berpura-pura tawadu. Betul. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vika. Dampak dari hidup berfoya-foya. Dampak dari hidup berfoya-foya. Contoh perilaku hidup berfoya-foya. 1. Perilaku hidup berfoya-foya dalam makan dan minum. 2. Perilaku hidup berfoya-foya dalam berbicara. 3. Perilaku hidup berfoya-foya dalam penampilan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asia. Bagaimana cara kita menyikapi hubungan yang sepadia, foya-foya, takut dan hasrat? Caranya itu yang pertama, tanamkan pada diri bahwa tak ada kata terlambat atau keuangan. Yang kedua, realistis terhadap uang dan rasa hutang. Yang ketiga, hadapi kenyataan dengan lapang dada. Yang keempat, menegakkan hubungannya seperti itu. Bisa dimengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Andra. Cara membiasakan diri akhlak rumah. Caranya yang pertama, menjadikan agama sebagai panduan berperilaku. Yang kedua, selektif pada menentukan sahabat. Yang ketiga, sering-sering introspeksi diri. Yang keempat, menghindari menonton hal-hal yang negatif. Yang kelima, utamakan pendidikan. Yang keenam, isi luang menggunakan waktu yang positif. Yang ketujuh, jadi anak baik bersama orang tua. Paham? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.